Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu ada bersama menyertai kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami, berikan kami pengertian dan hati yang mau mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Tertulis demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini ada cukup banyak orang yang memilih untuk membangun rumah sendiri dibandingkan dengan membeli melalui kredit bank. Alasannya adalah lebih murah dan untuk menghindari hutang beserta bunganya yang tinggi. Untuk membangun rumah, banyak tutorial dan tips yang tersedia secara online. Rumah minimalis menjadi pilihan untuk tanah yang kecil. Salah satu hal yang penting dalam membangun rumah adalah pilihan bahan dan material bangunan. Material yang kualitasnya baik akan menghasilkan rumah yang tahan lama. Selain itu, fondasi juga menjadi perhatian yang penting agar kuat dalam menahan struktur bangunan dan tahan terhadap gempa dan badai. Berkaitan dengan membangun, kita semua bisa dikatakan sedang membangun hidup kita. Tapi apakah kita membangunnya dengan bahan yang kurang baik atau bahan yang tepat dan berkualitas? Apakah kita punya fondasi yang kuat? Kita perlu membangun hidup kita dengan Tuhan Yesus dan dengan firman-Nya sebagai fondasi hidup kita. Dalam Matius 7 ayat 24-25 ini, di situ Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat ini merupakan bagian dari perikop yang berbicara tentang perumpamaan yang Tuhan berikan mengenai dua tipe orang. Tipe orang yang pertama adalah orang yang bijaksana, ibarat seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Sedangkan tipe yang kedua adalah orang yang bodoh, yang diibaratkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika banjir dan angin melanda rumah itu, rumah orang yang bijaksana tetap bertahan karena didirikan di atas batu. Sementara rumah orang yang bodoh menjadi rubuh dan hancur karena didirikan di atas pasir. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa orang yang mendirikan di atas batu dan orang yang mendirikan di atas pasir, kedua-duanya mengalami badai dalam hidup. Ini berbicara bahwa setiap kita, tidak terkecuali orang percaya atau tidak percaya, orang beriman atau tidak beriman, suatu saat akan mengalami yang namanya badai dalam hidup. Ada tantangan, ada persoalan, ada kesukaran. Tapi bedanya adalah bahwa orang yang percaya, yaitu orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tetap akan kuat dan tidak akan hancur dalam menghadapi berbagai tekanan. Tapi orang yang tidak percaya, yang tidak hidup berlandaskan firman Tuhan, akan mengalami kehancuran, bahkan kebinasaan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita, bangun hidup kita dengan Tuhan. Bangun di atas kebenaran firman-Nya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan merasa diri kita sendiri bisa tanpa Tuhan. Jangan merasa bahwa kita bisa dengan yang lain tanpa Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kita saat ini yang sudah menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan kembali memanggil saudara. Tuhan memanggil untuk kembali datang kepadanya. Bangun hidup saudara dengan Tuhan Yesus. Bangun dengan firman-Nya. Sebab hanya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber pengharapan bagi kita. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh, supaya hidup kita tetap kuat, mengalami keberkatan Tuhan, dan pada saatnya nanti kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di sorga mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk membangun hidup kami dengan Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu, bukan dengan yang lain. Karena Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber pertolongan bagi kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami. Engkau yang utama, bahkan terutama. Engkau yang termulia, nomor satu di hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan dan mengingatkan kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami terus menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.